الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Insyaallah malam hari ini kita lanjutkan kembali pengajian fikih kita, masih terkait dengan solat. Insyaallah kita terus sampai selesai bab solat ini, sampai mana dia selesai ya. Pokoknya solat terus ya. Pada bab solat ini kita sudah sampai pada rukun ya, rukun solat, yaitu salam. Pertemuan sebelumnya kita sudah bahas terkait dengan bentuk salam itu. Kalau yang masih ingat, alhamdulillah. Yang lalu ngulang lagi, tidak selesai kita mengulang lagi. Iya, dah innalillah kan. Ya, yang lupa mungkin cari tahu yang ingat. Ya, karena kalau kita ngulang lagi kita tidak sudah. Ya. Nah, kita lanjutkan masih terkait dengan salam. Ya. Masih berkaitan dengan rukun ya, rukun yang ke-9 yaitu salam. Nah, di sini pembahasannya tersendiri, yaitu niat keluar dari sholat atau menyelesaikan sholat itu dengan salam. Apakah perlu ada niatnya atau tidak? Menurut pendapat mazhab Syafi'i, maka tidak ada kewajiban berniat keluar dari sholat dengan salam tersebut. Jadi tidak ada ya, tidak ada kewajiban. Karena kalau ada kewajiban berarti dia wajib ada niatnya, berarti selesai sholat. Nah, itu pendapat itu adalah dianalogikan ya. Analogi itu bahasa Arabnya kias ya. Nah, kias itu adalah analogi. Dianalogikan dengan seluruh ibadah lainnya ya, seluruh ibadah lainnya. Kenapa? Karena niat itu adalah di pendahuluan, adanya di dalam pendahuluan dalam setiap sholat. Nah, jadi dahulu, jadi dia itu bukan di akhir tapi di awal. Tetapi katanya kalau dia hukumnya sunnah itu berbeda pendapat. Kalau kewajiban tidak ada. Kalau ada yang mengatakan oh ini wajib, menurut Syafi'i tidak. Tapi ketika ada yang mengatakan oh ini disunnahkan, maka terjadi perbedaan pendapat. Dan ini adalah masyhur menurut mazhab Maliki. Menurut mazhab Maliki, dan itu adalah mu'tamad. Pendapat mazhab Maliki itu mu'tamad itu artinya dapat dijadikan sebagai sandaran. Itu namanya mu'tamad. Kenapa disunnahkan dengan kedua salam bersamaan dengan niat al-khuruj minas shalah. Ini juga menurut mazhab Hambali. Menurut mazhab Hambali dia disunnahkan dalam dua salam tersebut ada niat untuk keluar dari sholat. Selesai sholatnya itu. Sebelum salam itu, sebelum salam. Nah, Bapak Ibu, ketika berbicara tentang niat, tidak atau jangan dibayangkan kita ini selalu kan ketika niat apa bacaannya Ustaz. Nah, gitu kan. Ketika niat itu langsung apa bacaannya. Benar kan? Benar enggak? Jadi mana niatnya Ustaz, gitu kan? Nah, karena kalau kapan ngomong niat itu pasti kamu bacaannya itu kalau dak usolli nawa itu. Benar kan, Bu? Benar enggak, Bu? Ah, diam baik Ibu, itu artinya ada niat gitu. Kapan diam baik itu kan? Nah, karena yang tergambar di benak kita ini selama ini
Kapan ada niat itu kalau tidak dua tu lah. Kalau tidak usolli nawa itu. Jadi napa nawa itu kamu itu? Nah karena begini, yang perlu dipahami bahwa sepakat para ulama, khususnya ulama fikih, bahwa niat itu tempatnya ada di dalam hati. Tetapi yang menjadi perbedaan, apakah niat itu harus dilafalkan atau tidak? Nah itu saja. Tapi mazhab Syafi'i dia harus dilafalkan. Ada pelafalan-pelafalannya. Nah jadi tidak segalanya harus dibawa ketika berbicara tentang niat. Selalu tergambar di benak kita itu ada bacaan. Ya. Ada bacaannya. Nah, itu. Karena pendapat ini yang berniat itu hanya Syafi'i. Sedangkan Syafi'i di dalam hal ini dia tidak menyatakan bahwa niat di dalam atau selesai keluar dari sholat dengan salam itu tanpa harus menggunakan atau dengan niat. Kenapa mazhab Hambali menyatakan harus ada niatnya? Karena katanya untuk membedakan sholat dengan yang lainnya. Ya, untuk membedakan amalan sholat dengan amalan yang lain. Sama seperti membedakan takbir di dalam takbiratul ihram dengan yang lain. Ya. Karena apa kata mazhabnya, mazhab Hambali? Jika tidak berniat maka batal sholatnya. Ya, ketika tidak berniat batal sholat. Jadi ibu kalau kamu sholat tidak berniat batal. Tadi ada tak yang tidak berniat? Aku tadi Ustaz tidak tersempat lagi usolli. Nah, itu berbeda pendapat itu. Itu adalah pelafalnya. Yang tidak boleh itu tak katik niat dalam hati. Aku tadi Ustaz nak ke pasar. Cuman nengok uang semayang ku mampir. Niatnya ke mana? Salat apa nak ke pasar? Hah? Ke pasar. Begitu dia masuk masjid, masa enggak niat salat maghrib? Nah, kalau dia pasang niat salat maghrib berarti sudah berniat. Nah, dikuatkan niat tadi dengan lafal menurut mazhab Syafi'i. Nah, itulah menentukan kalau memang tadi benar niat kamu nak salat maghrib. Nah, itu Pak kenapa mazhab Syafi'i ini harus dengan lafal, harus usolli fardal maghribi. Karena kalau kamu salah usolli fardal asrina maghrib ini, nah itu keliru, ya. Nah itu jadi membedakan menurut mazhab Hambali. Maka ketika tidak berniat maka batal sholatnya, ya. Tapi menurut Ahmad, ini menurut Ahmad as-sahih al-mansus itu adalah annahu la tubtilu salatuhu, la maka tidak dibatalkan salatnya. Ya. Kenapa? Ternyata berbeda antara Hanabila dengan Ahmad. Hanabila siapa? Pengikutnya. Kalau disebut Hanabila berarti pengikut. Pengikut dari siapa? Pengikut Ahmad bin Hambal. Nah, kalau Ahmad bin Hambal itu imamnya. Kalau Hanabila kalau Syafi'i imamnya. Kalau Syafi'iyah pengikut Syafi'i. Nah, itu Pak. Jadi jangan salah. Kau mazhab siapa? Mazhab kalau pengikut berarti Syafi'iyah. Kalau dia orangnya imamnya imam Syafi'i, pengikutnya Syafi'iyah. Jadi berbeda di situ.
la yustahabbu nassan ar-raddu 'alal imami wal ma'mum. Jika dia berniat bersama dengan selesainya solat atau khurujus solat as-salam alal hafdhati minal malaikah. Kata-katanya jika mereka berniat bersama dengan keluarnya solat itu, maka dia akan mendapatkan penjagaan dari malaikat. Al-imam wal ma'mum jaza. Imam dan makmum boleh memasang niat tersebut. Hadisnya hadis apa? Hadis Samrah. Inda Abi Dawud. Amarana an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam an nuradda 'alal imam wa ayyusallima ba'duna 'ala ba'din. Ya, itu. Nah, karena kita kemarin tentang salam, bentuk salam, maka kita ingatkan sedikit. Paling sedikit yang diperbolehkan mengucapkan salam menurut mazhab Maliki cukup dengan assalamu alaikum. Dan juga ada yang mengatakan diperbolehkan wa yujzi'u salamun alaikum, tak pakai alif lam. Ya. Salamun alaikum. Nah, yang sempurnanya, yang paling sempurnanya menurut mazhab Maliki, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu paling yang sempurnanya menurut mazhab Maliki. Nah, sekarang disunnahkan raddul muqtadis salam ala imamihi. Disunnahkan menjawab salam bagi makmum terhadap salamnya imam. Kapan itu? Wa ala mayyasarihi. Ketika imam salam ke kiri. Jadi imam assalamualaikum warahmatullah. Makmum kaget dulu. Ya. Oh, jangan imam assalamualaikum warahmatullah. Makmumlah sudah di sini. Waalaikumsalam. Rupanya dia nulu kawan tadi itu. Oh, kati. Di sini tak kati. Ya, tempat lain itu. Jadi imam assalamualaikum warahmatullah. Makmum kaget dulu. Jangan langsung kepala nak goyang lah. Tahan dulu. Baru imam assalamualaikum warahmatullah. Baru makmum kanan. Setelah itu baru ke kiri. Makanya jangan lama-lama imam ke kirinya. Jangan assalamualaikum warahmatullah. Makanya galak makmum tak tahan lagi itu kan. Ya imam lamonian sebelah kanan ini nih. Makanya dia harus sega. Jangan lama-lama. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, jadi jangan terlalu lama. Dan juga kemarin sudah sampaikan jangan terlalu panjang. Jangan assalamualaikum warahmatullah. Ngapa dah yang makmum tadi tu nak langsung lamonyo. Iya kan? Itu. Bingung. Maka jangan terlalu panjang. Sedang-sedang baik. Dan juga jangan terlalu lama. Sedang-sedang baik juga. Ke kanan, baru ke kiri. Nah, makmum baru juga ke kanan. Setelah imam ke kiri. Jangan galak nului. Atau nak berbarengan. Ya. Itu. Jangan berbarengan. Apa pengertiannya? Makmum melok. Nah, kalau melok di belakang apa di samping?
belakang itu melok. Kalau di samping bukan melok, namanya berempak. Serempak dia itu kan. Kemana kau? Aku serempak dengan dia itu. Nah, berarti dia samping. Kalau melok berarti dia belakang. Kalau di depan bukan melok, bukan juga barengan. Nulu, aku nulu ya. Nah, berarti di depan dia. Nah, kalau nak nulu jadi imam, jangan jadi makmum. Iya. Kalau nak nulu jadi imam. Itu. Kalau jadi makmum dia belakang. Yang ada yang di depan imam itu cuma siko. Siapa itu? Kalau dalam kerando. Nah, itulah yang di depan imam. Itu. Nah, kemudian tetap kita menyampaikan sedikit, mengulang ya, sekilas tentang sebelumnya. Dalil memperbolehkan iktisar ala taslimatin wahidatin. Membolehkan cuma satu kali salam, memendekkan atau meringkas salam itu cuma dilakukan satu kali. Indal Malikiyah wasyafi'iyah. Jadi sebenarnya boleh, karena salam ke kiri itu adalah hukumnya sunnah. Karena ketika kita sudah assalamualaikum warahmatullah, tiba-tiba buang angin, maka sebenarnya sholatnya sudah selesai, sempurna. Tapi jangan pula sengaja begitu assalamualaikum warahmatullah dijan kenian suaranya itu kan. Itu. Nah. Ya. Iya. Jadi boleh, yang dalil membolehkan diringkas cuma satu kali salam saja menurut mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i hadis Aisyah. Hadisnya hadis Aisyah. Apa kata Aisyah? Qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu taslimatan wahidatan tilqa'a wajhahu. Jadi dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salamnya dengan satu kali salam ketika dia terlihat wajahnya. Artinya salamnya kan terlihat wajah, harus terlihat pipi. Jadi harus terlihat, Pak. Pipinya harus terlihat. Kalau tidak terlihat pipinya berarti belum. Jadi harus begini. Jangan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah, ini baik. Harus baik. Kecuali tadi sakit leher yo. Ngapo? Bantalan Ustaz. Oh iya, tidak apa-apa kalau bantalan kan. Tidak baca itu nama sakit, Pak. Tidak baca kalau sakit. Ya, kalau dia tidak sakit memang harus terlihat. Nah. Dalam hadis yang lain dikatakan hadis Salmah bin Al-Aqwa. Jadi Salmah di sini lanang, dia bukan betina ya. Salmah di kita lah jadi betina. Qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla fasallama taslimatan wahidatan. Aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam salat, maka dia salamnya dengan satu kali salam. Itu kata Salmah bin Al-Aqwa. Li'annahu bitaslimatil ula qad kharaja minas shalah. Qad kharaja biha minas shalah. Kenapa katanya? Dengan salam pertama itu menandakan bahwa dia telah selesai melaksanakan salat. Falam yushra' ma ba'daha katsaniyah. Maka tidaklah disyariatkan setelahnya itu seperti salam yang kedua. Tetapi dalil pendapat mazhab Hanafi dan Hambali tentang kewajiban harus 2 kali salam. Hanafi dan Hambali itu harus 2 kali salam dan itu diwajibkannya. Apa katanya hadisnya? Hadis Jabir bin Samrah. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam innama yakfi ahadukum ayyada'a yadahu ala fakhdhihi thumma yusallimu ala akhihi man ala yaminihi wa shimalihi.
Jadi katanya innama yakfi ahadukum, sesungguhnya cukup bagi salah satu dari kalian ayyadha'a yadahu ala fakhdhihi, meletakkan tangannya di atas paha, thumma yusallim ala akhihi man ala yaminihi wa shimalihi, kemudian dia salam kepada saudaranya yang berada di sebelah kanan dan yang berada di sebelah kiri. Itu dalil yang menurut mazhab Hambali dan mazhab Hanafi salamnya wajib dua kali. Itu dalilnya. Jadi kalau kita ini lihat berarti semuanya memiliki atau mempunyai dalil. Nah, selesai pembahasan tentang salam. Sekarang masuk rukun yang ke-10, tumakninah di dalam gerakan-gerakan tertentu. Jadi tumakninahnya dalam gerakan-gerakan tertentu. Nah, tumakninah itu rukun atau syarat rukun menurut jumhur. Jadi tumakninah itu adalah rukun ya. Menurut jumhur adalah rukun. Di mana rukunnya itu, tumakninah itu pada saat ruku', pada saat i'tidal, pada saat sujud, pada saat duduk di antara dua sujud. Ruku', Pak. Nah, karena ngapa? Karena banyak wong ruku' ini lum surun kepalanya, lah tegak lagi. Ya, ada tak di sini? Kate, kamu nggak ngomong ado. Yang kedua sama, sudah dia ruku, dia bangun dari ruku, tegaknya lum lah sempurna tegaknya, lah sujud. Ada tak? Kate, ya. Mak itu juga pada saat sujud belumlah kena. Kadang ini belum sampai. Iya. Atau kalau keningnya sampai, ininya belum pula nyentuh. Lah kepalanya lah tegak. Ya. Kemudian duduk di antara dua sujud. Mungkin belum sampai. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani. Kalau baru sampai Rabbighfirli baik kalau. Lah sujud lagi. Karena panjang Pak, Rabbighfirli warham. Ini aku ngebut ya. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani. Berapa menit? Iya, lama juga. Ini kadang-kadang belum lah ini. Langsung sujud lagi. Apa tak tersungkur-sungkur? Ya, makanya ini harus tumakninah. Dan ini wajib menurut mazhab Hanafi. Kalau mazhab jumhur menyatakan bahwa dia adalah rukun, kalau mazhab Hanafi menyatakan wajib. Hampir mirip-mirip baik. Karena mazhab Hanafi dia menyatakan membedakan antara fardu atau rukun dengan wajib. Nah, itu ya. Kenapa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qumta ila sholati fakabbir, thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, thumma rka' hatta tatma'inna raki'an, thumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman, thumma isjud hatta tatma'inna sajidan, thumma fa'al dzalika fis sholati kulliha." Apa kata Nabi? Idza qumta ila sholati fakabbiru. Jika engkau berdiri melaksanakan solat, maka yang pertama adalah fakabbir, takbiratul ihram. Takbir. Jadi tidak boleh tak takbir. Nah, tinggal memang gaya bersedekap, ada juga yang tidak bersedekap. Nah, nanti kita akan bahas itu, bersedekap tak bersedekap, masuk dalam kategori sunnahnya. Ya. Nah, nanti jangan lewati, karena pertemuan berikutnya nanti berbicara tentang sunnah-sunnah dalam sholat. Nah, panjang Pak, kita ini belum.
Ya, ini masih pangkalnya ini nih. Ya. Jadi idza qumta ila sholati fakabbir, jika engkau berdiri salat maka engkau bertakbir. Ya, takbirnya Allahu akbar. Ya, itu takbir. Kemudian tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian membaca ma tayassara. Apa kira-kira yang mudah denganmu itu? Al-Qur'an. Yang kira-kira mudah, Pak. Atau yang dapat dihafal. Jangan yang sulit-sulit. Tapi jangan pula yang surat-surat itu baik. Gitu kan? Ngapa? Kalau dak kulhu An-Nas. Kalau dak itu Inna A'toina. Pokoknya 3 ikut itulah andalan. Kalau dak kulhu An-Nas. Kalau dak An-Nas Inna A'toina. Kapan dak kulhu An-Nas lagi. Kapan itu Inna A'toina. Ya? Jangan main itu baik. Walaupun itu cari yang paling mudah kita untuk dibaca. Tapi setidaknya mungkin hari ini hafal 3, besok nambah lagi Al-Maun, besok lagi nambah lagi apa? Quraisy, besok lagi nambah Al-Fil gitu kan. Sampai Ad-Duha jadilah. Kemudian dia rukuk hingga dia tenang di dalam rukuknya. Ya. Kemudian dia tenang di dalam rukuk. Nanti kita bahas apa itu arti tumakninah. Apa arti tumakni? Kemudian dia berdiri hingga berdirinya dengan tegak. Ta'tadil itu artinya tegak dia, lurus. Ya. Jadi kalau adil itu berarti tegak lurus, Pak. Kalau adil itu tidak condong ke kanan, tidak condong ke kiri, tidak doyong ke depan, tidak juga doyong ke belakang. Itu namanya adil. Ta'tadilu qa'iman. Karena kalau dia miring ke sini, berarti kecenderungannya ke sebelah kanan, tidak adil berarti. Maka kalimat dalam bahasa Arab ini rupanya dari situ maknanya sudah ketahuan. Aku ni adil ni ya, lah kunjuk galau, cuman taknya masih iya karena dia tu kawan dekatnya tunjuknya lebih. Berarti tidak adil. Karena ada kecenderungan. Nah, hatta ta'tadila qa'iman, hingga dia berdiri dengan tegak lurus. Nah, tegak lurus, Pak. Kecuali memang sudah tak kuat lagi lurus. Karena kita ini kujingok masih muda galau kan? Karena masih muda ni tak cak lagi tegak lurus, Pak. Ya. Iya. Kenapa masih muda? Karena gigi lah punya berkurang kan? Kapan gigi tak adik lagi itu berarti balik muda. Iya. Karena punya budak bayi tu ada tak giginya? Kate. Nah itulah. Balik bayi. Makanya galak dia nak ini kan galak apa merajuk. Nah itu wajar. Karena yang galak merajuk siapa? Ada 2, Pak. Sikok budak kecil, sikok lagi budak. Ya bukan budak guru. Nah itu. Ya itu. Memang galak merajuk. Jadi kapan di jamaah ni gak ada yang merajuk, nah itu berarti balik kecil berarti. Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian dia sujud hingga juga dalam kondisi tumakninah sujudnya itu. Kemudian tsumma fa'al dzalika fis sholati kulliha. Kemudian lakukan itu di dalam salat. Ya. Nah, apa arti tumakninah? Tumakninah itu artinya sukunun ba'da harakah. Apa arti sukun? Belajar tajwid? Nah, tanda sukun. Tandanya apa sukun itu? Mati, Ustaz. Nah, mati. Kalau mati bergerak tak? Tidak. Mantap berarti dia kan? Nah, sukun. Tenang. Sukun itu artinya tenang. Sakinah. Nah, itu sama. Sin, kaf, nun. Sakinah juga dari kata dasarnya sin, kaf, dan nun. Sukun juga kalimat kata dasarnya sama. Sin, kaf, nun. Nah, sikin, pisau itu sama. Kata dasarnya sama. Sin, kaf, dan nun. Nah, sin dan kaf dan nun ini banyak cabang-cabangnya sehingga maknanya banyak. Kenapa disebut sikin?
karena dia pisau. Pisau itu untuk nyembelih ayam, nyembelih sapi, nyembelih kebo. Kebo disembelih, putus lehernya, tenang tak dia? Sudah disembelih. Kapan dia bergerak berarti belum mati. Dia tenang. Maka dia pakai sikin, menyebabkan ketenangan. Sakinah juga tenang. Sukun berarti dia tidak bergerak. Ya, tenang. Atau dia sukunu baina harakataini. Dia tenang setelah melakukan atau setelah berada di antara dua gerakan. Itu. Paling sedikit yang dikatakan tumakninah itu antastaqirral a'dha minar ruku'i mathalan bihaitsu yanfasilur raf'i 'anil hawa. Jadi apa? Tastaqir. Mustaqarran. Mustaqarran itu tegak dia, mantap itu. Anggota tubuhnya itu. Jangan berarti dia itu belum tumakninah. Apa lagi? Sami'allahu liman hamidah. Tak kata. Kan? Ada tak? Harus tenang. Sami'allahu liman hamidah. Di antara dua gerak takbir. Jangan. Ya. Tuh. Mustaqor. Ya. Tuh. Rukuk juga demikian. Itu. Kata Imam Syafi'i, kata mazhab Syafi'i, wa dzalika biqadari dzikr al-wajib lidzakirihi. Atau juga kadarnya adalah dengan bacaan. Apa bacaannya? Kalau dia sujud, kalau dia ruku, subhana rabbiyal azimi wa biham. Nah, itu dibaca sempurna. Kalau ada yang membacanya tidak sempurna, cuma gitu kan. Baru sampai nyoba dia tuh, belum sampai rabbiyal azimi tak nyampe dia tuh. Baru sampai itu kan. Berarti subhanallah itu. Maka dia sampai harus subhana rabbiyal azimi wa biham minimal. Itulah batas tumaknina. Kalau itu baik bacaannya tidak sempurna, berarti sudah tidak ada tumaknina salatnya itu. Wa amman nasi, apa nasi ini? Lupa. Fabi qadar adna sukun kama qala ba'dul hanabilah. Ya. Jadi boleh juga dengan apa? Wa amman nasi fabi qadarin adna sukun. Lebih dari sekedar dia tidak bergerak. Jadi yang dikatakan tumakninah itu adalah kadarnya bacaan yang menjadi kewajiban untuk dibaca bagi orang yang sedang melaksanakan. Sujud demikian. Bangun berdiri dari ruku juga demikian. Paling tidak paling sedikit Rabbana walakal. Kapan maconyo la tegak. Ya, kita praktekkan dikit. Ya. Membacanya jangan itu kan? Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wal ardi. Tapi begitu kan imam sami'allahu liman hamidah baru Rabbana walakal. Nah, ini namanya tumakninah. Kapan dia tumakninah? Pada saat dia berdiri inilah tumakninahnya itu. Itu Pak. Kini tak kadang-kadang imam lah belum selesai dia lama main-main. Ngapa nak rukuk dan sujud lah. Iya kan anak main-main inilah dia. Imam belum lah sudah dia lama main-main ni.
Hah? Makanya kalau ada yang terjerembab hari Jumat itu kan, apa? Kata Imam Allahu Akbar, kan kira biar rukuk kan? Lupa nak sujud itu. Maka itu sami Allahu liman hamida. Rukuk juga demikian. Begitu rukuk dari membaca surat, imam rukuk. Allahu Akbar. Barnya di sini. Bukan Allahu Akbar. Bukan. Allahu Akbar. Baru kita baca kan? Kalau kamu Allahu Akbar, pasti terkejut. Maka dia bar di sini baru Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Ustaz, pinggang sakit. Boleh, tapi mak ini baik. Masih sakit Ustaz, mak ini. Masih sakit Ustaz, pakai isyarat baik. Masih sakit juga Ustaz, nguling. Masih sakit Ustaz, pakai isyarat. Masih sakit Ustaz, didoakan baik. Supaya dia cepat sembuh, tak sakit lagi. Berarti ya tak lama lah. Tak lama lagi. Nah, jadi itu tumak nina. Tumak nina itu adalah ketika dia bangun dari ruku, kondisinya berdiri seperti inilah. Tumak nina. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im. Panjang juga itu. Ya tak? Tak mungkin kamu baca ngebut. Nah, pasti gitu kan? Nah, paling pendeknya adalah Rabbana walakal. Nah, itu namanya tumak nina. Ya. Karena kalau tidak tumak nina, maka karena tumak nina masuk ke dalam rukun. Ya. Atau juga dikatakan hiya taskinul jawarih. Apa taskinul jawarih? Jawarih itu anggota. Anggota tubuh kita ini, ya, itu juga harus dia tadi tanpa harus melakukan gerakan-gerakan tambahan. Itu namanya gerakan-gerakan tambahan. Ada katik dalam rukun, dalam sunnah tangan harus digoyangkan. Nah, itu namanya gerakan-gerakan tambahan. Nah, itu. Ya, baik di dalam dia ruku ataupun sujud. Nah, di mana tambahan dalam ruku? Nah, kepala duduk baca lagi yang tegak. Ya, karena ada juga yang demikian. Karena apa tambahannya? Sama cak orang senam tuh, nah, di pepetnya dulu kepalanya dengan lutut ini, baru dia kaki, baru dia ini kannya. Nah, tidak langsung saja dia kepada memegang lututnya. Kemudian tadi atau juga istiqrar a'dha. Apa istiqrar? Dia memantapkan anggota tubuhnya zamanan, arti kasih waktu, kasih jedah, memantapkan anggota tubuhnya itu. Ya. Dalam apa? Dalam setiap rukun-rukun solat. Jadi itulah Bapak Ibu yang dikatakan tumak nina. Tumak nina ini masuk ke dalam rukun di dalam solat. Nah, rukun ini kalau tidak terpenuhi dapat menyebabkan solatnya menjadi batal kalau disengaja. Kalau dia lupa harus dilakukan sujud sahwi. Ah, jadi Bapak Ibu rahimakumullah, pas sampai selesai tentang tumak nina, kita waktunya selesai. Ya. Nanti masuk bab yang ke-11, yaitu bukan bab 11 ya, rukun yang ke-11 tertib. Tertib. Nanti setelah tertib baru kita nanti bahas terkait dengan sunnah-sunnah di dalam solat. Pokoknya kita usahakan solat kita lebih baik lagi dari solat-solat kita sebelumnya. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita akhiri pengajian kita malam hari ini dengan sama-sama kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.